Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Aulia Rahma, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2386202049. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen pendidikan. Topik pembahasannya meliputi 1. Pengertian manajemen pendidikan, 2. Fungsi manajemen pendidikan, 3. Ruang lingkup manajemen pendidikan, dan 4. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Materi yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan. Menurut Lustari 2014, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Mengatur kurikulum agar sesuai dengan filsafat bangsa, perkembangan peserta didik, serta tuntutan masyarakat. Kepala sekolah harus memahami konsep manajemen kurikulum untuk memastikan keseragaman persepsi pendidik terhadap kurikulum yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik. Mengelola peserta didik dari perencanaan hingga kelulusan sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah harus mampu mengetahui kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan, memanfaatkannya, memberikan pelatihan, serta memberikan promosi jabatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja baik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Pengelolaan peralatan atau material pendidikan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemusnahan sarana yang tidak layak pakai. Yang kelima adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang digunakan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Lalu ada manajemen hubungan masyarakat atau humas, berperan untuk menjembatani kebutuhan sekolah dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, manajemen layanan khusus. Layanan khusus dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan pendidikan seperti UKS, bimbingan konseling, kantin sekolah, dan lainnya yang berada di tiap satuan pendidikan. Materi kedua mengenai fungsi manajemen pendidikan. Menurut Saibani dan Koko 2016, yang pertama adalah planning, yaitu upaya perencanaan kegiatan pendidikan berupa program kerja yang dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Yang kedua, organizing, yaitu kegiatan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui penetapan struktur untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen yang ada di sekolah. Yang keempat, directing, yaitu kegiatan pemberian instruksi, bimbingan, arahan, motivasi, dan teladan dari kepala sekolah sebagai manajer sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang kelima, coordinating, yaitu kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada setiap elemen yang ada dalam lembaga pendidikan. Yang keenam, yaitu controlling, yaitu kegiatan mengevaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan koreksi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan datang. Materi yang terakhir adalah tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Usman 2013 adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif, dan bermakna. Kedua, aktif menciptakan potensi peserta didik. Ketiga, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer di lingkungan sekolah. 4. Mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. 5. Membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Yang ke-6. Mengatasi masalah manajemen di lingkungan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ke-7, menciptakan masalah pendidikan yang tidak menyangkut dengan SARA. Yang ke-8, menciptakan citra positif pendidikan.
bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.